apakah ada bacaan khusus di sholat tarawih? Berapa rakaat sholat tarawih sesuai disampaikan oleh Rasulullah SAW? Yang kedua, apakah sholat tarawih apakah bisa sholat tarawih dilaksanakan terpisah dengan sholat isya? Misal karena kecapean didahulukan sholat isya, kemudian dia tidur, kemudian bangun lagi di malam sebelum waktu sahur, kemudian dia sholat tarawih atau qiyamul lail di waktu tersebut. Iya. Baik. Para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sholat tarawih. Sholat tarawih ini saya langsung jawab saja sesuai dengan pertanyaannya, meskipun terpisah pertanyaan yang ketiga dan kedua, tapi masih tentang sholat tarawih semuanya. Sholat tarawih otomatis dilakukan memang setelah sholat isya. Jadi sholat isya kita laksanakan terlebih dahulu, kemudian kita laksanakan sholat tarawih. Karena sholat tarawih ini dia sebenarnya masuk dalam kategori sholat malam, ya. Sholat malam, qiyam Ramadan, sholat malam. Makanya orang yang sholat lail di sebelum sahur itu sebenarnya bisa juga dikatakan sebagai sholat tarawih, ya. Tapi nama yang lebih khususnya adalah sholat tahajud untuk dia atau qiyamul lail. Adapun sholat tarawih ini karena dilaksanakan lebih di awal malam setelah sholat isya. Dan perlu kita catat para pemirsa sekalian bahwa siapa yang melaksanakan sholat setelah sholat isya meskipun hanya 1 rakaat, katakanlah dia khawatir tidak bisa bangun tengah malam sehingga dia akan melaksanakan witir di awal malam, dan itu wasiat Nabi kepada Abu Hurairah, wa an utira qabla an anam, hendaklah aku melaksanakan witir sebelum aku beranjak tidur karena khawatir tidak bisa bangun di tengah malam. Nah, Abdullah bin Abbas ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala di akhir dari surat Al-Furqan itu, Allah katakan wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama wal ladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih adalah yang mereka bermalam dalam keadaan ruku dan sujud. Artinya ada waktu di malam hari mereka khususkan untuk ruku dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Abbas mengatakan, siapa yang melaksanakan sholat meskipun 1 rakaat saja setelah sholat isya, karena qiyamul lail itu dikatakan dari setelah sholat isya sampai dengan masuknya waktu subuh. Siapa yang melaksanakan sholat 1 rakaat saja di Ramadan ataupun di luar Ramadan, 1 rakaat saja setelah sholat isya, maka dia masuk dalam kategori firman Allah Subhanahu wa taala ini, termasuk di antara hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih, ya, termasuk di antara hamba yang berdiri di malam hari untuk melaksanakan sholat. Dan Abdullah bin Abbas kita tahu bahwa beliau adalah turjumanul Quran, ya, ahli terjemahan dalam Al-Quran di zaman Nabi SAW, karena Nabi mendoakan itu secara khusus kepada beliau. Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkan dia terhadap agama dan ajarkan dia tentang tafsir Al-Quran ini. Jadi kita melaksanakan 1 rakaat saja sebenarnya itu sudah dikatakan sebagai qiyamul lail setelah sholat isya. Namun kalau ditanya mana yang paling bagus, mana yang paling afdal untuk sholat tarawih, berapa rakaat, maka berusahalah untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Ya, Nabi SAW dikabarkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, dalam hadis Aisyah, bahwa Nabi tidak menambah lebih daripada 11 rakaat. Ya, Nabi tidak menambah lebih daripada 11 rakaat. Jadi kita bisa sholat 8 rakaat misalnya tarawih, kemudian kita ikuti dengan witir 3 rakaat misalnya. Tapi kalau kita hanya mampu untuk melaksanakan sholat witir saja 1 rakaat, silahkan. Ya, kalau hanya itu yang bisa kita mampu lakukan, silahkan. Namun kalau kita bisa melaksanakan lebih daripada itu, maka lebih bagus lagi. Ya, jika kita bisa melaksanakan 2, 4, apalagi kalau sampai mengikuti apa yang Nabi lakukan 11 rakaat, maka ini tentu lebih bagus lagi. Seperti yang saya katakan tadi dalam sesi pertama, bahwa sholat tarawih itu tidak ada jumlah khusus rakaatnya. Berdasarkan hadis umum dari Nabi SAW, sholatul laili mathna mathna, sholat lail itu 2 rakaat, dan Nabi tidak tentukan jumlah maksimalnya. Kaidah dalam ilmu usul fiqih bahwa dalil yang sifatnya umum, al-am yu'malu ala umumihi, dalil yang sifatnya umum itu diamalkan sesuai dengan keumumannya. Jadi keumuman dalil ini bahwa kita boleh melaksanakan sholat lail
Apakah itu kita namakan tarawih di awal malam atau kita namakan tahajud, kita laksanakan berapa rakaat pun yang kita mampu, tidak masalah, karena itu dalil umum. Dalil khususnya dalil Aisyah bahwa Nabi melaksanakan tidak lebih daripada 11 rakaat. Maka kalau kita ingin kerjakan 11 rakaat, alhamdulillah, silahkan kerjakan. Apakah ada bacaan khusus dalam sholat tarawih? Ya, tidak ada bacaan-bacaan khusus dalam artian kalau yang dimaksud surat-surat khusus tidak ada sebenarnya. Silahkan apa saja yang bisa yang kita hafal silahkan baca. Kalau bisa dibaca satu malam satu juz lebih bagus lagi tentunya. Ya, kalau yang dimaksudkan zikir-zikir khusus, maka tidak ada, sepengetahuan kami tidak ada zikir khusus yang dibaca kecuali setelah melaksanakan sholat witir. Pada saat Ramadan atau di luar Ramadan, setelah kita laksanakan sholat witir, maka dianjurkan kita membaca Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus 3 kali, dan yang ketiga kalinya ditambah dengan suara yang agak tinggi atau agak keras, Rabbul Malaikati Warruh. Ya, jadi Subhanal Malikil Quddus 3 kali, kemudian yang ketiga itu ditambah dengan Rabbul Malaikati Warruh. Itu zikir yang ada riwayatnya dari Nabi SAW dibaca setelah melaksanakan sholat witir, ya, setelah melaksanakan sholat witir. Allahu ta'ala alam.